Hai, saya Mata Suherman. Hari ini masih di rumah aja dan saya mau sharing tips memotret water droplets. Mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali dengar istilah water droplets. Sebenarnya bahasa Indonesianya adalah tetesan air. Jadi kita akan menangkap momen di mana air itu menyentuh permukaan air di bawahnya. Nah, yang kali ini kebetulan saya dipinjami alat oleh Donovan. Jadi Donovan adalah teman saya yang biasa foto produk atau still life. Saya udah pernah collab bareng Donovan di video sebelumnya yang ada tips memotret motor. Teman-teman bisa cek di link nanti di bawah saya cantumin. Nah, yang kali ini dia pinjemin alatnya itu untuk memotret water droplets. Nah, alat apa aja yang dibutuhkan untuk memotret water droplets? Yang pertama adalah kamera dan lensa. Saya sarankan menggunakan lensa makro. Kenapa lensa makro? Karena tetesan air itu bentuknya kecil banget. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba dengan menggunakan lensa kit, bisa-bisa aja, tapi detailnya mungkin agak terlalu kecil. Jadi dengan menggunakan lensa makro, hasilnya akan lebih maksimal. Selain itu, teman-teman juga membutuhkan speedlight atau studio lighting, tapi paling gampang dengan menggunakan speedlight seperti yang satu ini. Nah, kebetulan hari ini saya menggunakan speedlight SB5000 dengan menggunakan triggernya dari Pocket Wizard. Jadi untuk memotret off-shoe biasanya dibutuhkan trigger. Kemudian selain kamera dan lensa, kita membutuhkan wadah plastik atau wadah dengan menggunakan mangkok-mangkok. Disarankan dengan menggunakan mangkok atau wadah yang bermotif polos. Kemudian sebaiknya menggunakan dua wadah seperti ini. Wadah pertama di bagian bawah ini untuk menadah air pada saat kita menaruh air di bagian atas ini. Nah, disarankan mangkok yang pertama atau wadah yang pertama itu lebih tinggi. Jadi pada saat kita mengisi air sampai permukaannya penuh, dia akan lebih tinggi permukaannya dibanding tatakan di bagian bawah sini. Bisa juga dengan wadah atau kontainer plastik seperti ini. Kemudian selain itu kita akan membutuhkan air atau susu. Kemudian yang dibutuhkan adalah pewarna makanan seperti ini. Jadi ini bisa didapatkan di toko-toko bahan makanan ya. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk mewarnai air atau susu. Kemudian saya ada menggunakan penggaris. Ini nanti akan digunakan untuk membantu saya mengukur titik fokus. Selain itu, teman-teman harus menyiapkan satu buah alas seperti ini. Bisa menggunakan meja. Ini ukurannya kira-kira sekitar 1 meteran. Selain itu, teman-teman akan membutuhkan stand juga. Nah, ini standnya bisa menggunakan macam-macam sebenarnya. Ini saya menggunakan backdrop stand saya yang kecil. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan C-section atau peralatan lain juga bisa. Kemudian ini adalah alat rakitan dari Donovan. Jadi mungkin buat teman-teman kalau mau beli bisa kontak ke Donovan langsung. Selain itu juga selain alat-alat rakitan seperti ini, teman-teman juga mungkin bisa melihat alternatif dengan menggunakan alat miops. Nah, ini alat rakitannya di mana kita akan menyambungkan dengan trigger kameranya. Terus kemudian kabel yang kedua ini disambungkan dengan bagian atas ini. Jadi ini wadah airnya yang nanti akan menetes dari bagian atas dan masuk ke dalam wadah di bawah sini. Kemudian alat rakitannya ini ada holdernya. Jadi ini ada holder untuk memegang si botol ini. Tapi nanti di bagian akhir saya akan share tips yang lebih mudah. Jadi ditonton terus sampai akhir ya. Nah, ini sambungannya. Jadi kabel ini nyambung ke alat yang di bawah tadi. Nanti airnya akan turun dari bagian sini. Airnya bisa macam-macam, jadi bisa menggunakan air polos biasa atau seperti ini saya sudah campur dengan pewarna makanan berwarna hijau. Kemudian kalau teman-teman menggunakan Capture One Pro bisa dengan menggunakan kabel tethering seperti ini, kemudian disambungkan dengan Capture One Pro supaya kita bekerjanya lebih mudah. Bila kita melakukan tethering dengan Capture One Pro, ini sangat-sangat mempermudah pekerjaan kita banget karena dengan pencet tombol Q, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah focus mask atau focus picking. Jadi ini gunanya adalah untuk memberi informasi kepada kita apakah fotonya sudah sesuai, fokusnya sesuai dengan yang kita inginkan.
Kemudian untuk settingannya sebaiknya menggunakan tripod dan letakkan kamera di atas tripod sejajar dengan wadah ini. Untuk angle-nya saya sarankan persis di pinggir dari wadahnya, karena kalau sebelumnya saya ada coba beberapa kali, angle yang pertama saya buat dari atas, jadi agak sedikit menunduk ke bawah, itu juga menarik, tapi tadi terakhir saya coba lagi dengan angle yang sejajar dengan water droplets-nya, nah itu juga tampaknya lebih menarik. Untuk settingan lampunya saya hanya menggunakan speedlight seperti ini, jadi tidak menggunakan softbox apapun dan hanya diletakkan di pinggir dari wadahnya. Tadi saya ada coba berapa kali, jadi yang pertama saya coba dari belakang, sebenarnya cukup menarik, tapi karena air itu sifatnya juga reflektif, jadi ada pantulan di permukaan airnya. Kalau teman-teman ingin mencoba dengan menggunakan softbox juga tidak apa-apa, karena cahayanya pasti akan lebih rata. Yang harus diperhatikan juga jarak antara wadah dan juga tetesan air yang dari atas ini. Karena semakin tinggi, dia akan semakin kencang tetesan airnya. Kemudian selain jaraknya yang menjadi pengaruh, kita juga harus mempertimbangkan waktu sampai dia mendarat di permukaan wadah. Karena semakin jauh jaraknya, maka dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai. Settingan kameranya sendiri saya menggunakan f3.6, kemudian saya menggunakan ISO 400 dan juga speednya saya menggunakan bulb mode. Untuk focusingnya saya menggunakan manual mode, kemudian saya mencari titik di mana air ini menetes. Jadi saya letakkan penggaris ini di tengah-tengah sini. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan pensil atau alat-alat lainnya. Jadi kemudian setelah ditaruh di sini, nanti kita ukur titik fokusnya, kira-kira kalau jatuhnya katakan di angka 20 di sini, kemudian kita akan focusing di angka 20 ini. Kemudian yang harus diperhatikan adalah volume airnya. Jadi pastikan volume airnya penuh sampai di ujung wadah, karena ini akan mengurangi garis perbatasan antara air dan juga wadahnya. Jadi saran saya hindari garis dari wadah itu sendiri. Jangan sampai dia masuk ke dalam frame kita. Teman-teman bisa lihat ya angle-nya, kalau kita agak tinggi seperti ini, maka permukaan dari pinggiran wadahnya itu akan masuk. Tapi kalau kita agak lebih rendah, nah dia akan terkamuflase dengan air yang ada di dalamnya. Makanya kita membutuhkan wadah kedua di bagian bawah supaya ini bisa menampung air yang tumpah dari wadah pertama. Nah, saya akan kasih lihat tadi hasil yang saya sudah coba. Jadi ini yang pertama-tama banget saya coba itu cuma ada riak airnya. Jadi si airnya itu sudah masuk ke dalam permukaan air yang di bawah ini. Sehingga yang tersisa adalah riak-riaknya. Nah ini waktu dari awal pertama kali tadi saya coba. Ini dimana tetesan airnya itu masuk ke dalam permukaan air di bawahnya. Jadi dia akan membentuk seperti mahkota. Nah yang harus diperhatikan adalah bekunya air itu. Nah itu pengaruh banget dengan flash duration. Jadi kalau settingan flashnya nggak pas, dia tidak akan freeze dengan sempurna. Flash duration setiap speedlight itu berbeda-beda. Jadi teman-teman mungkin bisa coba browsing apakah speedlight yang kita memiliki flash duration seperti apa. Jadi ini penting banget untuk diketahui supaya kita bisa membekukan momen secara pas. Ini di sesi awal-awal saya hanya menggunakan mangkok putih. Jadi dia menghasilkan warna juga dengan karakter warna putih. Jadi wadahnya itu sangat penting. Jadi memiliki pengaruh dengan hasil foto yang ingin kita buat. Nah ini tadi foto yang di awal-awal banget saya pasang dengan 2 tetesan air. Jadi dia ini belum bertumbukan. Nah fotonya tuh seperti ini. Kemudian setelah dia masuk hasilnya akan seperti ini. Nah ini juga sama foto water droplets yang belum bertumbukan. Nah ini juga sama. Jadi ini yang belum bertumbukan. Jadi air yang pertama, tetesan air yang pertama sudah masuk. Kemudian ini tetesan air yang kedua. Nah hasilnya seperti itu. Nah jadi water droplets itu sangat besar sekali pengaruhnya dari momentum. Jadi momentum yang paling pas itu biasanya terjadi cuma sekitar sepersekian detik, jadi bentar banget. Makanya kadang-kadang kalau kita memotretnya secara manual, nah itu agak lebih susah.
Jadi saya sarankan sebenarnya menggunakan alat-alat bantu seperti Miops ya. Miops itu bisa dicari, teman-teman bisa browsing di beberapa toko online itu disediakan. Nah, alatnya mirip-mirip sama rakitan dari Donovan ini. Jadi di sana udah ada settingannya, kira-kira kita mau besar airnya seperti apa, kemudian jumlahnya berapa, ya kemudian kita bisa setting delay shootnya itu berapa lama. Jadi semuanya bisa disetting dan lebih mudah. Kemudian karena kita memotretnya dengan speednya itu dengan bulb mode. Nah, kalau bulb ini otomatis kita membutuhkan ruangan yang gelap. Makanya sekarang saya lagi gelap-gelapan cuma pakai satu lampu. Tujuannya adalah supaya tidak ada light leaking, tidak ada cahaya yang bocor. Jadi tadi saya ada coba berapa kali pada saat lampunya dinyalakan, lampu ruangan dinyalakan. Nah, itu banyak cahaya yang bocor. Tapi ketika semuanya dalam kondisi gelap, saya hanya mengandalkan speedlight untuk memberikan cahaya pada si water droplets itu. Nah, itu hasilnya lebih maksimal karena backgroundnya semua jadi lebih pekat dan warnanya lebih muncul. Kemudian ini ada beberapa hasil yang tadi saya ambil. Jadi yang pertama itu saya ambil hanya menggunakan air dan juga pewarna makanan. Jadi hasilnya itu lebih transparan. Tapi yang belakang-belakang itu saya sudah tambahkan dengan susu. Jadi susu saya campur dengan air dan juga pewarna. Nah, itu hasilnya berbeda. Jadi warnanya itu tekstur airnya lebih kental. Selain itu yang harus diperhatikan adalah white balance. Jadi white balance itu penting banget. Karena pada saat saya motret tadi berapa kali ada sempat berubah-berubah warna. Karena ternyata di awal saya settingnya di auto. Kemudian tadi begitu menjelang agak sedikit sore, nah warnanya itu agak berubah. Jadi agak sedikit lebih bluish. Nah, ini penting banget buat teman-teman, sebaiknya disetting dengan Kelvin. Selain itu yang harus diperhatikan juga aperture, ketajaman ruang. Jadi karena kita ini motretnya subjek yang benar-benar kecil, jadi kita memang harus menggunakan f yang cukup besar. Jadi saya harus menggunakan sekitar f22 sampai f40. Nah, itu tujuannya agar membuat ketajaman ruangnya lebih luas. Nah, tadi ada berapa kali saya coba agak sedikit meleset ya. Karena mungkin pertama prediksi saya dia cuma di titik air jatuhnya itu. Ternyata pada saat dia terjadi tumbukan antara air dengan air yang lain lagi, nah itu agak lebih melebar. Jadi karena dia melebar, sempat ketajaman ruangnya itu terganggu. Jadi ada bagian belakang atau bagian depannya itu yang sedikit blur. Nah, itu harus ditambahkan aperture-nya. Jangan lupa mengecek bagian permukaan depan lensa. Nah, biasanya pada saat kita memotret water droplets, air itu akan terciprat kepada lensa kita. Maka kita harus menyediakan lap khusus untuk melap bagian depan lensa ini. Jadi jangan menggunakan bahan sembarangan. Karena kalau misalkan kita menggunakan kaos baju yang kita gunakan, kalau misalkan ada pasir, nah lensa kita bisa ikutan baret atau terluka bagian depannya. Kemudian pertanyaannya, mungkin nggak sih kalau motret water droplets tanpa menggunakan speedlight atau lampu studio? Nah, ini agak sulit, jadi memang harus memaksimalkan hasilnya itu dengan menggunakan speedlight. Karena dalam speedlight itu ada yang namanya flash duration. Nah, flash duration ini akan membekukan momen. Tapi kalau teman-teman memang tidak punya speedlight, bisa dengan menaikkan shutter speednya menjadi 1/200 atau 1/300. Tapi memang secara kontras dan juga warnanya itu memang berbeda dengan menggunakan speedlight. Kenapa menjadi sulit bila kita tidak memiliki speedlight? Nah, itu karena kalau kita motret water droplets kan otomatis shutter speednya harus cepat, sekitar 1/200 atau 1/300. Nah, kemudian aperture-nya juga supaya ketajaman ruangnya luas, kita harus menggunakan bukaan yang cukup besar, jadi sekitar f16 ke atas. Nah, itu karena semuanya akan menyebabkan cahayanya sedikit, otomatis kita harus mengorbankan ISO. Nah, kalau ISO-nya tinggi, otomatis foto kita akan memiliki noise yang cukup mengganggu ya. Nah, otomatis di sini makanya kita harus menggunakan speedlight supaya hasilnya itu bisa lebih maksimal. Alternatif kalau kita tidak punya Miops atau trigger seperti yang sebelumnya saya gunakan, teman-teman bisa menggunakan kantong plastik seperti ini. Jadi ini kantong plastik bisa apa aja. Nah, kemudian kita akan isikan air. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, nanti kita akan gantung di bagian atas ini.
Jadi nanti kita gantung dan kemudian di bagian bawahnya disediakan wadah. Nah, kemudian selain ini yang kita harus siapkan adalah jarum. Nah, jarum ini penting banget buat teman-teman untuk memberikan lubang pada kantung airnya itu. Kira-kira saya menggantungnya seperti ini. Nah, harap diperhatikan untuk memberikan ikatan yang cukup kuat. Bisa dijepit atau diikat dengan tali rafia seperti ini. Kemudian saya akan memberi satu buah tusukan supaya ada lubang di bagian atas ini. Nah, dia akan muncul airnya seperti itu kira-kira. Nah, jangan khawatir, nanti saya geser dulu. Nah, nanti kita cukup dielus aja, nanti dia akan turun ke bawah. Jadi ini ditekan ke bawah, nanti dia akan mengalir ke bagian bawah. Air ini akan menetes ke dalam wadah. Nah, nanti airnya kita akan tambahkan supaya lebih tinggi. Kalau teman-teman tidak memiliki speedlight, teman-teman bisa menggunakan lampu neon seperti yang saya letakkan di bagian belakang ini. Tapi memang hasilnya tidak akan semaksimal dengan menggunakan speedlight. Nah, ini saya coba foto tanpa menggunakan speedlight. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Ada yang saya dapat satu, nah ini yang cukup fokus, tapi settingannya memang agak kurang maksimal dan cenderung akan sedikit resiko dengan high ISO-nya. Settingan yang saya gunakan adalah dengan speed 1/1000 dengan f8 dan ISO 5000. Nah, ISO 5000 ini sangat resiko dengan noise. Jadi buat teman-teman yang kurang suka dengan noise, sebaiknya menggunakan ISO yang lebih rendah daripada ISO 5000. Kemudian untuk memotretnya, teman-teman bisa menggunakan burst mode atau single shot seperti yang saya lakukan sekarang ini. Tapi memang harus ditunggu timingnya yang paling pas. Untuk settingan lampunya sendiri, neon ini bisa dimajukan juga kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, bisa dimainkan, jadi disesuaikan dengan hasil yang kita inginkan. Setelah saya mencoba beberapa settingan, sepertinya memang settingan lampu dengan posisi yang lebih tinggi seperti ini, bisa di atas sini atau di bawah sini. Nah, ini bisa lebih maksimal ketimbang tadi saya taruh di bagian bawah. Tapi ini kembali ke selera masing-masing ya. Kalau teman-teman suka di bagian bawah sini, nggak ada masalah juga. Tapi saya melihat di bagian sini, ripple-nya itu lebih ada bentuknya. Jadi kalau buat saya lebih indah kalau diletakkan lebih tinggi. Kemudian dengan jarak yang lebih dekat pastinya akan merubah settingannya. Nah, di sini saya bisa menggunakan speed 1/1000 dengan aperture f13 dan juga ISO-nya turun sampai 2000. Dengan menggunakan frame per second atau burst mode yang lebih tinggi, pastinya akan memperbanyak opportunity kita untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, ini beberapa hasil yang saya tangkap dengan burst mode. Nah, seperti ini fotonya cukup baik ya. Ada bulir-bulir airnya, dan ini dibekukan dengan sempurna. Kelemahan metode ini adalah kita tidak bisa mengatur secara sempurna seperti dengan menggunakan alat. Nah, ini lebih ke faktor luck atau keberuntungan kita. Ada satu foto yang menurut saya cukup baik ya. Nah, ini bisa dapat momentum yang pas banget. Nah, ini benar-benar faktor keberuntungan. Jadi berbeda dengan menggunakan alat yang sebelumnya saya gunakan. Untuk perbandingan, saya akan memotret dengan menggunakan speedlight. Nah, ini settingannya seperti ini. Jadi saya menggunakan softbox kecil untuk speedlight saya. Nah, di sini settingannya sudah menjadi berubah. Ya, settingannya dia berubah menjadi 1/125 detik untuk speednya, kemudian F-nya menggunakan F22 dan ISO-nya menggunakan ISO 200. Kemudian kenapa saya menggunakan softbox? Karena pada hasil akhirnya akan sedikit berbeda. Pada saat saya menggunakan softbox, warna putih dari softbox itu akan terpantulkan di permukaan air. Jadi dia akan ada warna abu-abu, jadi gradasi dari hitam menuju putih itu ada abu-abunya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan softbox, dia hanya ada warna hitam dan warna putih saja. Kenapa settingan pada kamera menjadi berubah ketika kita menggunakan speedlight? Karena speedlight itu memiliki flash duration. Flash duration atau dikenal juga sebagai lecutan cahaya. Nah, lecutan cahaya inilah yang membekukan momen.
Untuk settingan lampunya sendiri saya menggunakan guide number 1/32. Dengan menambahkan guide number pastinya akan menambahkan intensitas atau kekuatan cahaya. Nah, selain itu juga kita harus perhatikan apakah dengan menggunakan guide number tersebut memiliki flash duration terbaik. Flash duration di setiap guide number itu berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, coba di browsing masing-masing dari speedlightnya, di angka berapakah flash duration terbaiknya. Karena flash duration adalah lecutan cahaya yang bisa membekukan momen. Kalau kita salah setting, biasanya momen itu tidak terbeku dengan sempurna. Teman-teman juga bisa mencoba dengan menaikkan posisi airnya. Nah, semakin tinggi posisi airnya, maka semakin tinggi pula pantulan air di permukaannya. Tips tambahan dari saya adalah pada saat kita mengisi kantung air, coba berikan angin lebih banyak. Tujuannya adalah agar memberikan tekanan pada air sehingga bisa keluar lebih banyak. Sebelumnya saya mengisi dengan kantong yang penuh dengan angin, tapi setelah airnya mulai keluar sehingga dia akan lebih kempes. Nah, sekarang tekanan airnya sedikit berkurang. Jadi kalau teman-teman masih mau lanjut memotret, harus diisi dengan angin dulu. Kalau teman-teman kira-kira malas untuk membuka semua kantong ini, teman-teman bisa ambil tali dan mengikat di bagian sini, sehingga airnya ini akan mendapatkan tekanan kembali. Kemudian tips dari saya, pada saat kita memotret, jangan menunggu airnya sampai ke permukaan di bawah. Cobalah memotret pada saat air ini mulai menetes. Jadi seperti ini, kalau kita berikan ikatan tambahan di bagian bawah, maka air akan kembali keluar. Jangan lupa setiap kali kita menyentuh kantong air ini, kita harus kembali mengukur fokusnya. Bisa dengan menggunakan pensil atau menggunakan penggaris seperti yang saya gunakan seperti ini. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan fokus yang pas. Nah, demikian sharing tips memotret water droplets. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.